Danu mengaku melihat dua anak istri muda Yosef, Arigi dan Abi datang ke lokasi pembunuhan ibu dan anak di Subang. Menurut Danu, dua anak Mimin datang tengah malam sebelum pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Saat itu Danu diminta menemani Yosef ke rumah korban kasus Subang di Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Danu mengaku ke polisi diminta mengambil golok lalu disuruh menunggu di luar rumah. Tak berselang lama, lampu yang berada di garasi mati dan ia melihat sosok dua orang yang datang. Danu melihat dua anak Mimin datang ke rumah tersebut yaitu Arigi dan Abi pada saat tengah malam. Ia bercerita kondisi saat itu gelap, hanya dapur yang lampunya menyala. Setelah golok diambil, Danu ingin memberikan ke Yosef, namun golok tersebut diambil Arigi. Setelah itu, Danu diminta keluar lagi alasannya untuk menjaga situasi. Yosef Hidayah, suami sekaligus ayah dari korban pembunuhan di Subang yakni Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23, ternyata pernah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi, Kompolnas, Menko Polhukam Mahfud MD dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Surat tersebut dikirim Yosef pada tanggal 18 Agustus tahun 2022. Lalu siapa sangka 1 tahun kemudian, Yosef kini malah diduga sebagai pelaku utama pembunuhan istri dan anaknya sendiri tersebut. Yosef bahkan sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polda Jabar. Yosef ditangkap bersama dengan ketiga tersangka lainnya di kediamannya di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Ketiga tersangka yang telah ditetapkan polisi ini diantaranya Mimin Mintarsi istri muda Yosef, serta kedua anaknya Arigi dan Abi. Kasus pembunuhan ibu dan anak ini terbongkar setelah keponakan Tuti Suhartini, Danu menyerahkan diri ke polisi. Lalu apa sebenarnya isi surat Yosef untuk Jokowi, Mahfud MD, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo? Kala itu di depan awak media, Yosef menangis membacakan surat yang ia tulis. Di poin pertama dalam suratnya, Yosef meminta perlindungan hukum untuknya dan anaknya. Mohon perlindungan hukum bagi saya dan anak saya agar mendapatkan keadilan bagi kedua korban yaitu istri dan anak kandung saya, kata Yosef. Lalu Yosef juga berharap pelaku pembunuhan istri dan anaknya tersebut segera ditangkap, bahwa sejak tanggal 18 Agustus tahun 2021, hampir 1 tahun, pembunuhan terhadap istri dan anak saya belum juga terungkap pembunuhnya, kata Yosef. Saya memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kiranya Bapak Joko Widodo untuk membantu agar Kepolisian Republik Indonesia, Polri, segera mengungkap pelaku pembunuhan terhadap istri dan anak kandung saya. Selama ini kami hanya mendapat jawaban sudah ada titik terang, akan tetapi hampir setahun keadaannya masih tetap gelap gulita bagi kami, imbunya. Di bagian akhir suratnya Yosef berharap segera bisa menempati rumahnya yang menjadi lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Pasalnya di rumah tersebut masih terpasang garis polisi. Bahwa pada saat ini sudah menginjak satu tahun lamanya rumah kami yang dahulu ditempati oleh saya dan almarhum anak dan istri saya, sampai saat ini masih di polis lain, kata Yosef. Rumah kami menjadi terbengkalai dan tidak terurus. Bagi saya tidak ada kepastian kapan rumah kami dapat kami tinggali lagi. Mohon kiranya Bapak Presiden dapat memberikan petunjuk dan arahan untuk memberikan kepastian hukum bagi kami agar penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi kami. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam surat ini ada perkataan dan bahasa saya yang kurang berkenan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, dan saya memohon dengan sangat kepada Bapak Presiden agar memberikan perhatian kepada kami selaku keluarga korban untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, imbuhnya. Saya memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia
Bersama dengan surat ini, saya atas nama kepala keluarga, suami, dan orang tua kedua korban, yaitu istri dan anak saya atas nama Tuti Suhartini almarhum dan Amalia Mustika Ratu binti Yosef, ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kejadian terburuk di kehidupan saya, yaitu kasus yang menimpa keluarga saya, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 telah terjadi pembunuhan yang mana korbannya adalah istri dan anak kandung saya. Yosef Hidayah, suami sekaligus ayah dari korban pembunuhan ibu dan anak di Subang yakni Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23, sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus Subang oleh penyidik Polda Jabar. Dia ditangkap bersama dengan ketiga tersangka lainnya di kediamannya di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Penyidik dari Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, tepatnya di Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Kamis, 19 Oktober 2023, malam sekitar pukul 23. Prarekonstruksi digelar langsung di tempat kejadian perkara pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23, dengan menghadirkan salah seorang tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Danu. Dalam prarekonstruksi, tersangka Danu terlihat menunjukkan lokasi-lokasi tempat para pelaku mengeksekusi korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di dalam rumah tersebut. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, mengatakan prarekonstruksi ini dilakukan untuk melihat secara langsung gambaran di TKP. Prarekonstruksi yang digelar saat itu berlangsung sekitar setengah jam setelah Danu menunjukkan lokasi mana saja proses pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia itu terjadi. Dalam prarekonstruksi tersebut, pihak penyidik mengamankan satu buah ember yang digunakan Danu untuk membersihkan TKP setelah terjadi pembunuhan. Setelah prarekonstruksi, tersangka Danu langsung kembali digiring ke mobil Fortuner hitam dan langsung meluncur ke arah Jalan Cagak menuju Bandung. Dari pantauan tribunjabar.id, saat prarekonstruksi berlangsung, tak ada seorang pun warga yang menyaksikan. Selain kegiatan dilaksanakan malam hari, juga sebelumnya tak ada kabar akan ada prarekonstruksi yang dilakukan pihak Polda Jabar. Kenapa jahat? Astagfirullahaladzim, ini Amel. Aparat kepolisian kini telah menetapkan 5 orang menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Salah seorang dari 5 tersangka tersebut ialah Yosef yang merupakan suami dan ayah korban. Sementara 4 tersangka lainnya yaitu Mimin, istri kedua Yosef, Arigi Reksa Pratama dan Abi, anak dari Mimin, lalu Muhammad Ramdhanu. Yosef sendiri diduga menjadi dalang dalam pembunuhan itu. Setelah kelima orang tersebut diciduk, kini video yang menunjukkan seorang perempuan diduga kerasukan arwah Amel kembali viral. Dalam video yang beredar, perempuan itu tampak menangis sambil terus mengeluh kesakitan. Wanita di sampingnya yang diduga paranormal kemudian menanyakan pelaku pembunuhan dirinya dan sang ibu. Sembari menangis, ia menjawab 2 pelaku yang telah menghabisi nyawanya dan sang ibu. Mereka ialah Yosef, sang ayah, dan Mimin, ibu sambungnya. Ia tampak mengulas kejadian detik-detik dirinya dirampas nyawanya. Ia kesakitan dan menyebut agar pelaku itu jangan mengejar dirinya saat kejadian berlangsung.